Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan kita yang kelima dalam mengkaji Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca 10 bait syair pertama yang merupakan pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam manzumah ini. Iya. Kemudian di pembahasan berikutnya Syekh menyebutkan, mulai masuk menyebutkan kaidah-kaidah fikih yang merupakan inti pembahasan di dalam manzumah ini. Sebagaimana yang telah saya terangkan bahwa jumlah dari kaidah-kaidah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah ada 36 kaidah. Di mana 36 kaidah ini mungkin untuk disederhanakan dan mungkin juga bisa diluaskan lebih dari 36 kaidah. Hanya kita batasi pada 36 kaidah ini untuk pembahasan, sebab ini adalah daurah yang bersifat membentuk dasar ilmiah. Nah, kita akan membaca bait syair yang ke-11 yang terdapat di dalamnya penyebutan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, segala perkara bergantung kepada maksud dan niatnya. Kata Syekh rahimahullah, an-niyatu syartun lisairil amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Kata beliau, niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Biha as-salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat inilah ditentukan kesalehan, kemaslahatan atau
ditentukan al-fasad, rusaknya amalan tersebut. Iya. Ini bait syair yang ke-11, penjelasan kaidah yang pertama diletakkan oleh Syekh rahimahullah sebagai kaidah yang pertama karena memang ini adalah kaidah pokok di pembahasan fikih. Iya. Kaidah ini dibahasakan oleh sejumlah ulama yang menulis tentang kaidah-kaidah fikih dengan nama al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksud-maksudnya. Al-umur bimaqasidiha. Iya. Masyhur dengan penyebutan tersebut. Ya, walaupun ada pembahasan yang agak mendetail dalam hal ini, ada bentuk kritikan dari kata al-umur bimaqasidiha. Ya, namun secara global makna dan kandungannya adalah hal yang dipahami. Dia semakna dengan hadits innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Dan kalau dibahasakan dengan bahasa hadits, ditakbir dengan bahasa hadits, itu tentunya lebih utama dan lebih afdal. Baik. Maka ini adalah kaidah yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah niat. Iya. Untuk menguraikan kaidah ini ada beberapa hal yang perlu kita terangkan. Yang pertama adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah niat. Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah niat. Iya. Apa niat tersebut? Ya, pembahasan yang pertama tentang definisi niat. Iya. Niat secara bahasa adalah al-azm wal qasd. Dia berazam, bersungguh-sungguh, berkeinginan dengan penuh kesungguhan, wal qasd, dan dia memaksudkan. Ia memaksudkan. Iya. Jadi kalau dikatakan nawa syai'a, dia meniatkan sesuatu, artinya dia memaksudkan dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu itu. Iya. Baik. Adapun secara istilah, niat adalah al-azm ala al-fi'l. Niat artinya seorang berazam untuk melakukan sebuah perbuatan. Iya. Dia berazam untuk melakukan sebuah perbuatan. Itu yang disebut dengan niat. Ada sebagian ulama yang mengatakan
bahwa niat itu adalah qasdut ta'ah wa taqarrub ila Allah, memaksudkan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, biijadil fi'l aw imtina' minhu, dengan melakukan perbuatan atau menahan diri dari suatu perbuatan. Tapi ini definisi adalah definisi yang tidak begitu kuat, karena kalau dikatakan niat terbatas pada memaksudkan ketaatan, mendekatkan diri, maka akan menjadi sempit lingkup dari niat tersebut. Baik, karena itu definisi yang pertama kita sebutkan bahwa niat adalah al-azm alal fi'l. Seorang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Perbuatan apa saja, baik maupun jelek, kalau dia sudah berazam untuk melakukannya, maka itu disebut dia telah berniat. Dia telah berniat. Jadi ini definisi tentang niat. Iya. Sini Syekh rahimahullah, pembahasan yang kedua. Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa niat adalah syarat lisairil amal, syarat untuk seluruh amalan. Iya. Ini tentunya adalah hal yang dimaklumi, karena niat sangat diperhatikan sekali di dalam syariat kita. Dirinci dan diterangkan bagaimana pentingnya berniat dengan niat yang baik di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, maka kami akan segerakan untuknya di kehidupan dunia itu apa yang kami kehendaki. Untuk siapa yang kami inginkan, kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahanam. Dia masuk di dalamnya dalam keadaan dicela dan dihinakan. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalan dari kehidupan akhirat tersebut, dengan keimanan, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang mendapatkan kebaikan tergantung pada niatnya. Kalau niatnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya dari kehidupan dunia itu, tapi di akhirat kelak tidak ada pahala dan kebaikan untuknya, bahkan ia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya, siapa yang menghendaki akhirat dan menempuh jalan-jalan untuk meraih akhirat itu, maka mereka inilah yang dibalas kebaikan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Iya, dan banyak lagi ayat-ayat
yang menjelaskan tentang wajibnya kita memperhatikan niat, dan niat ini adalah syarat di dalam diterimanya amalan. Dan dari hadits, tentunya banyak hadits di dalam hal ini. Di antara hadits yang paling masyhur dan ini pokok hadits adalah hadits Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Baik. Jadi ini diantara dalil yang menunjukkan tentang keabsahan kaidah ini. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ketika menyebutkan hadits innamal a'malu binniyat, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam rahimahullahu ta'ala berkata bahwa laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma' wa aghna wa aktsaru fa'idatan min hadzal hadits. Kata beliau, tidak ada di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih lengkap, yang penuh dengan kecukupan, dan tidak ada hadits yang lebih banyak manfaatnya dari hadits innamal a'malu binniyat ini. Dan diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata tentang hadits Umar bin Khattab ini, ya, yadkhulu hadzal hadits Umar bin Khattab ini yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Dia masuk dalam 70 bab dari pembahasan-pembahasan fikih. Iya. Dan ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan oleh Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair, dan beliau terangkan bab-bab yang lain lebih daripada 70. Ya, lebih daripada 70 bab. Bagaimana hadits innamal a'malu binniyat dipakai di dalam bab-bab tersebut. Iya. Maka ini menunjukkan agungnya perkara niat ini, di mana ia adalah sumber keabsahan amalan atau menjadi sebab rusaknya amalan. Iya, karena itu kata Yusuf ibn Asbat rahimahullah, takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat dari kerusakan itu lebih berat bagi orang yang beramal dari panjangnya dia berijtihad, bersungguh-sungguh. Dia kata dia beramal bersungguh-sungguh, maka memperbaiki niatnya itu lebih berat. Iya. Karena ini adalah pokok yang hendaknya selalu diurus dan diperhatikan. Dan kata Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah, salahul qalbi bi salahil amal, wa salahul amali bi salahin niyyah. Kesalihan hati itu adalah dengan kesalihan amalan, dan kesalihan amalan itu adalah dengan kesalihan niat. Adalah dengan kesalihan niat. Baik, jadi ini beberapa ayat dan hadits serta ucapan para ulama berkaitan dengan masalah niat. Ya, secara global menerangkan bahwa kaidah ini adalah kaidah yang disepakati, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yang ingin saya terangkan di sini berkaitan dengan masalah niat, bahwa niat adalah salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan. Iya. Karena dimaklumi bahwa amalan itu diterima dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah tauhid dari pelaku amalan.
orang yang beramal ini adalah orang yang bertauhid. Syarat yang kedua adalah niat yang ikhlas. Dan syarat yang ketiga adalah al-mutaba'ah, mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini 3 syarat dari syarat diterimanya amalan. Iya, 3 syarat ini semuanya tercakup di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintah, menunjukkan bahwa ibadah itu dibangun di atas perintah, harus ada tuntunan dan aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, disyaratkan keikhlasan. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Ini syarat dia harus bertauhid. Sebab al-hunafa adalah orang-orang yang bertauhid, tegar di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Baik. Jadi ini 3 syarat dari syarat diterimanya amalan. Kemudian pembahasan yang keempat berkaitan dengan masalah niat adalah di mana letak dari niat itu. Di mana letak daripada niat tersebut? Ya, jawabannya bahwa para ulama sepakat bahwa niat letaknya di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, disepakati oleh para ulama ahli bahasa, para ulama ahli syariat, dan selainnya, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Iya. Karena niat tempatnya di dalam hati, maka tidak ada kewajiban untuk melafadzkan niat. Tidak ada kewajiban untuk melafadzkan niat sepanjang niatnya sudah ada di dalam hati. Dan kalau niat itu tempatnya di dalam hati, ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan sesuatu dengan lisannya itu tidak cukup kalau tidak ada niat di dalam hatinya. Kalau tidak ada niat di dalam hatinya. Nah, karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, atau beliau di Majmu'ul Fatawa menukil kesepakatan ulama syariat bahwa niat itu mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati. Kata beliau, wala yakfi talaffuz bil lisan dunahu. Tidak cukup mengucapkan dengan lisan, sekadar mengucapkan dengan lisan tanpa ada niat di dalam hati. Kama la yustaratu ma'al qalbi talaffuz. Sebagaimana tidak disyaratkan kalau sudah niat di dalam hati, tidak disyaratkan untuk melafadzkannya. Walam yunqal anin nabi wa ashabihi at-talaffuz bin niyyah. Tidak pernah dinukil dari Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka melafadzkan niat. La fi haditsin sahih, tidak ada nukilan itu di dalam hadis sahih, wala dhaifin, tidak ada juga nukilan di dalam hadis dhaif. Iya, illa fil hajj, kecuali di satu pembahasan saja di masalah haji. Nah, bi khilafi baqiyatil ibadat, berbeda dengan seluruh ibadat tersebut, seluruh ibadah yang lainnya. Baik, jadi dari sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa melafadzkan niat itu sama sekali tidak pernah dinukil dari Nabi dan para sahabatnya. Iya. Tidak pernah dinukil dari Nabi dan para sahabatnya. Dan berdasarkan pembahasan ini, iya, bisa diketahui kesalahan banyak dari orang-orang yang ketika dia akan sholat, ketika akan berpuasa, dia melafadzkan niatnya,
Waktu mau salat duhur, dia berkata, nawaitu an usalli adh-dhuhra 4 raka'atin ya ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Itu tidak disyaratkan. Ini biasa diucapkan oleh sebagian orang. Demikian pula kalau dia yang berpuasa, nawaitu an asuma ramadhana ghadan lillahi ta'ala. Ya. Ini melafadzkan niat seperti ini bertentangan dengan makna niat dari sisi bahasa. Sebab niat itu letaknya di mana? Di dalam hati, dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Sebab para ulama sepakat bahwa niat letaknya di dalam hati. Iya. Sisa di sini muncul pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang melafadzkan niatnya? Kenapa ada orang-orang yang melafadzkan niatnya? Jawabannya bahwa adanya orang-orang yang melafadzkan niat ini adalah karena mengikuti kekeliruan pemahaman sebagian dari ulama. Iya. Seperti kita di Indonesia misalnya, ini madhab Syafi'iyah. Dan memang di dalam melafadzkan niat ini ada kekeliruan di kalangan pengikut Syafi'iyah. Di kalangan pengikut Syafi'iyah. Adapun Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan selainnya, iya, dari para ulama Syafi'iyah, mereka semua menegaskan bahwa niat itu di dalam hati, tidak dilafadzkan. Hanya saja salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Zubairi, dia keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Dan ini dalil yang mereka jadikan sebagai tumpuan dalam masalah melafadzkan niat. Ya, jadi di pembahasan haji, di pembahasan ihram, orang ketika akan ihram, tentunya dia membaca bacaan apa? Bacaan ihram. Ya. Kalau dia mau haji, dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia mau umrah, dia berkata labbaik Allahumma umrah. Jelas ya? Kalau dia gabungkan antara haji dan umrah, dia berkata labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ini lafaz di ihram. Mereka anggap bahwa melafazkan ihram ini itu adalah melafazkan niat. Iya. Dan dia Abu Abdillah Zubairi ini keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Akhirnya kekeliruan ini diikuti oleh sejumlah orang, dan subhanallah menjadi fitnah. Itulah yang tersebar di kalangan orang-orang Syafi'iyah belakangan. Padahal Imam Syafi'i sendiri dan para imam Syafi'iyah yang lainnya, mereka tidak membolehkan untuk melafadzkan niat. Ya, adapun di niat ihram itu, ihram di haji itu bukan niat ihram, tapi itu adalah tuntunan dan syariat Rasulullah, bacaan yang dibaca ketika seorang ihram. Tentunya niat tetap tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya, tetap tempatnya di dalam hati. Baik. Jadi ini inti dari permasalahan. Karena itu sekali lagi, bahwa niat tempatnya di dalam hati, tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Ada sebagian lagi yang berdalilkan bahwa niat dilafadzkan dengan dalil kalau menyembelih kurban itu dibaca Bismillah Allahu Akbar. Ya, dan ini katanya bacaan niat. Ya, dan tentunya ini dalil lebih lemah lagi dari sebelumnya. Karena di sini tidak ada bentuk melafadzkan niat. Dan bacaan Bismillah Allahu Akbar itu memang adalah bacaan yang dibaca ketika menyembelih, yang merupakan syarat syahnya penyembelihan. Iya, bagi orang yang tidak lupa. Baik. Jadi kita bisa tutup kesimpulan di pembahasan ini bahwa niat itu letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Iya. Karena itu apa yang kita lihat dari kebiasaan masyarakat, kalau mau sholat dia membaca niat, melafadzkan, ini dari hal yang keliru. Iya. Dia membaca nawaitu an usalli adh-dhuhra misalnya, saya berniat untuk sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat makmuman, sebagai makmum. Dia kalau sebagai imam dia baca imaman, ya, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Lengkap. Dari mana dia bikin konteks ini?
Iya. Konteks niat seperti ini dari mana dia bikin? Ini bikin sendiri. Ya harusnya kalau dia bikin sendiri tambah tanggal sekalian. Ya. Dia sebut tanggalnya, disebut harinya di hari Sabtu, ya, tanggal sekian Jumadil Ula, ya, tahun sekian, ya, tambah soal lengkap. Jelas ya? Baik. Dan ini termasuk apa? Hal yang merupakan kekeliruan yang jelas yang terjadi di tengah banyak manusia. Baik. Jadi ini pembahasan tentang tempat niat, di mana letak dari niat itu. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan niat, iya, adalah pembahasan tentang hakikat dari niat itu. Iya, jadi niat itu adalah suatu yang berada di dalam hati. Iya, dan niat kadang dihadirkan oleh seseorang dalam artian dia berniat secara hakikat, dan kadang dia berniat secara hukum. Iya. Hukumnya dianggap berniat walaupun dia tidak hadirkan. Contoh misalnya, iya, seorang yang dari kebiasaannya kalau dia mendengar adzan, ya, dia pergi berwudu, kemudian apa? Kemudian pergi sholat ke masjid. Iya. Ini kadang dia tidak hadirkan. Oh, saya niat mau berwudu. Dia tidak hadirkan. Saya niat akan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia tidak hadirkan. Tapi sudah merupakan kebiasaannya. Tiap kali adzan dia pergi berwudu, kemudian ke masjid untuk apa? Melakukan sholat. Iya. Maka ini orang yang seperti ini, walaupun niatnya tidak dihadirkan, tapi secara hukum dia telah apa? Telah berniat. Iya. Sebab tidak mungkin ada orang yang berakal, dia pergi berwudu, pergi ke masjid sholat, kemudian dikatakan dia apa? Dia tidak berniat. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Karena itu di pembahasan niat ini harus diketahui hakikatnya. Jangan sampai seorang masuk dalam pintu was-was. Pintu was-was. Iya. Oh, saya belum berniat. Nah, sehingga menjatuhkan dia di dalam apa? Kerusakan dalam ibadah. Ya, pernah ada yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, di syarah beliau terhadap Al-Qawaid dan Usul Jami'ah. Ya, disebutkan bahwa ada seorang lelaki, dia kena janabah, junub. Lalu dia mandi di sungai. Karena dia junub, dia mandi di sungai. Iya. Setelah mandi di sungai, dia pergi sholat. Setelah sholat, dia ragu, mandinya tadi itu dia niat mandi junub atau tidak. Maka dia tanya kepada seorang alim. Ya, katanya, Syekh, saya tadi junub, kemudian saya pergi mandi di sungai untuk sholat. Ya, lalu saya sholat. Ya, sekarang apakah mandi saya ini syah? Apakah saya ada kewajiban untuk mengulangi sholat? Maka kata syekhnya apa? Kamu tidak ada kewajiban sholat sama sekali. Tidak ada kewajiban sholat. Sebab saya anggap kamu ini orang gila. Dan orang gila itu tidak ada kewajiban apa? Kewajiban sholat. Masa ada orang tahu dirinya junub, pergi mandi, mau sholat. Karena mau sholat dia mandi dulu, lalu dia katakan bahwa dirinya tidak berniat. Iya. Karena itu kata syekhnya apa? Saya anggap kamu ini tidak waras. Sebab orang yang tidak waras, yang tidak tahu apa yang apa dia lakukan. Karena itu kata syekh, ya kamu tidak ada kewajiban sholat. Ya kamu tidak waras. Jelas ya? Ya. Dan ini kadang ada orang-orang seperti ini yang membuka pintu was-was pada dirinya. Iya. Membuka pintu was-was pada dirinya. Sehingga niatnya itu ya menjadi penghalang besar dalam melakukan ibadah. Dan kita sering saksikan ya orang-orang sholat. Ya. Kalau dia sholat takbirnya panjang sekali. Allahu Akbar. Ya. Ada yang berhenti dulu. Ya. Sebab katanya menghadirkan niat itu diantara
Allah, ya lafzul jalalah di situ dihadirkan niat. Ya, dan sebagian ikhwah ada yang pernah cerita bahwa imam di tempat dia sholat itu kalau takbiratul ihram untuk sholat dia ulangi sampai 7 kali. Ya, Allah, wah belum hadir niat saya. Ulangi lagi, Allah, oh belum hadir. Ini bukan lagi apa? Hal yang wajar. Ini semuanya dari syaitan. Jelas ya? Jadi sekali lagi hakikat dari niat itu, ya ada yang sifatnya hakikat, dilafatkan, dihadirkan niat. Ini dalam amalan-amalan yang memang dia perlu menghadirkan. Contoh misalnya dia biasanya tidak berpuasa. Iya. Biasanya tidak berpuasa. Begitu dia akan berpuasa, maka dihadirkan niat dia akan berpuasa besok. Sebab kebiasaannya adalah apa? Tidak berpuasa. Contoh lain misalnya, dia biasanya tiap pagi atau tiap sore dia mandi. Mandi untuk segar saja, untuk bersih-bersih. Iya. Tapi suatu hari dia junub. Dia mandi tanpa meniatkan mandi junub. Iya. Karena kebiasaannya mandi pagi, mandi sore, dia mandi seperti biasa. Dia tidak ingat, tidak menghadirkan niat bahwa ini adalah mandi apa? Untuk mandi junub. Maka yang seperti ini tidak ada masalah kita katakan bahwa dia mandi lagi sekali dan dia niatkan apa? Dia niatkan mandi junub. Sebab dia tidak menghadirkan apa? Menghadirkan niatnya. Iya. Tapi kalau memang keadaan seorang itu ya sudah hal yang wajar, terdengar adzan dia pergi berwudu, ya. Kemudian dia berjalan ke masjid salat, walaupun tidak dia hadirkan tapi itu dihukum orang yang sudah apa? Orang yang sudah berniat. Baik. Ini pembahasan yang keberapa sudah? Yang kelima ya. Baik, kemudian pembahasan yang keenam berkaitan dengan masalah niat. Apa maksud dari niat itu? Iya, dan ini termasuk inti pembahasan di kaidah-kaidah fikih. Seorang di dalam para ulama ketika membahas tentang masalah niat, di dalam pembahasan niat, mereka terangkan bahwa niat itu iya, dibahas untuk 2 maksud. Ya, yang pertama adalah tamyiz al-amal, untuk membedakan amalan, dan yang kedua adalah tamyiz al-manwi, untuk membedakan apa yang diniatkan. Iya. Jadi ini inti pembahasan pada niat. Yang pertama adalah apa? Tamyiz al-amal, membedakan amalan. Membedakan amalan. Baik. Amalan itu ada 2 macam. Ada amalan yang sifatnya ibadah, dan ada amalan yang sifatnya apa? Kebiasaan. Amalan yang sifatnya kebiasaan. Iya. Kalau amalannya sifatnya ibadah mahdhah, ibadah murni, yang memang dilakukan hanya sebagai bentuk ibadah saja, ya, seperti salat, haji, atau yang semisal dengannya, maka ini diharuskan padanya niat, ya, agar supaya bisa dibedakan antara ibadah dari ibadah yang lainnya. Jadi untuk salat duhur beda niatnya dengan salat asar. Salat asar beda niatnya dengan apa? Salat maghrib. Iya. Seorang salat duhur kemudian dia salat sunnah setelah duhur, dia bedakan antara salat wajib dan salat apa? Salat sunnah. Nah, maka ini faedah dari pembahasan niat adalah untuk membedakan antara ibadah dari ibadah yang lainnya. Membedakan antara ibadah dari ibadah yang lainnya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua dari pembahasan pembedaan amalan pada niat adalah untuk membedakan antara sebuah ibadah dari kebiasaan. Sebuah ibadah dari kebiasaan. Seperti tadi misalnya mandi. Dia biasanya mandi bersih atau mandi hanya untuk segar saja. Iya. Baik, kapan dia junub?
maka hendaknya dia berniat agar bisa dibedakan mana mandi junub yang merupakan mandi ibadah dan mana mandi bersih-bersih yang merupakan kebiasaan. Demikian pula orang yang masuk masjid, kebiasaannya masuk masjid, adat kebiasaan dia sholat. Ya. Kapan dia ingin iktikaf, maka dia harus hadirkan niat di dalam diri, dia duduk di masjid untuk apa? Iktikaf. Kita hadir di masjid ini, misalnya untuk menghadiri ta'lim. Ya, ini kebiasaan. Seorang ingin dengarkan ceramah, dia datang ke masjid. Jelas ya? Tapi begitu dia ingin iktikaf, maka harus dihadirkan niat di dalam dirinya bahwa dia akan iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, maka harus dibedakan antara apa? Amalan ibadah dan amalan yang merupakan kebiasaan. Jadi ini fungsi dan faedah daripada niat. Iya. Dan ini kebanyakan pembahasan para ulama ahli fikih. Jadi para ulama ahli fikih kalau mereka membahas tentang niat, yang mereka bahas ini, bagaimana membedakan amalan, suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Kalau amalan itu sama-sama ibadah, berarti pembahasan niat bagaimana caranya membedakan antara ibadah A dan ibadah B. Kalau amalan tersebut satunya ibadah, satunya kebiasaan, maka niat fungsinya membedakan mana yang merupakan ibadah dan mana yang merupakan kebiasaan. Iya. Dan ini syarat pada sahnya apa? Amalan. Iya. Karena itu orang yang berpuasa misalnya, diniatkan dengannya puasa sunnah. Diniatkan dengannya puasa sunnah, padahal dia tidak punya. Dia punya tunggakan puasa belum dia bayar. Dia puasa sunnah, dia niatkan puasa sunnah. Begitu dia sudah mulai berpuasa sunnah, baru dia ingat bahwa dia punya tunggakan puasa Ramadan belum dia bayar. Ingin dia niatkan di tengah amalan, tidak diperbolehkan. Sebab ini apa? Membatalkan apa? Puasanya. Iya. Karena itu sekali lagi niat adalah syarat sahnya amalan. Jadi saya kembali kepada fungsi dari niat. Niat itu punya dua fungsi. Yang pertama, untuk membedakan amalan, itu yang kita bahas tadi, pembedaan amalan terbagi dua. Ada pembedaan antara ibadah dengan ibadah, dan ada pembedaan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi, yang pertama pembedaan amalan. Yang kedua, pembedaan apa yang diniatkan. Jadi fungsi dari niat adalah membedakan apa yang diniatkan. Yang dia niatkan ini untuk Allah atau untuk selain Allah. Dia ikhlas di dalamnya atau tidak? Nah, itu fungsi dari niat. Iya, di antara fungsi dari niat. Tapi pembahasan yang kedua ini, itu kebanyakannya tidak dibahas di buku fikih. Tapi kebanyakannya dibahas di buku-buku akidah. Di buku-buku tentang as-suluk, az-zuhud, ya, akhlak atau yang semisal dengan itu, berkaitan dengan masalah apa? Masalah keikhlasan dalam beramal. Iya. Baik. Jadi ini dua maksud dari pembahasan niat. Ya, yang pertama membedakan amalan, dan ini pembahasannya ahli fikih. Dan yang kedua membedakan apa yang diniatkan. Ini niat untuk Allah atau untuk selain Allah. Dan ini pembahasannya siapa? Para ulama ahli tauhid. Iya. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu saya terangkan juga di sini tentang syarat, ya, syahnya niat itu. Apa syarat seseorang dikatakan telah berniat? Ya. Baik. Syarat seorang dikatakan telah berniat disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Yang pertama adalah dia mengetahui apa yang dia niatkan. Dia mengetahui apa yang dia niatkan. Ya, sebab niat itu maksud ya, dan azm, kesungguhan, keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sebuah perkara. Ya, dan ini tidak tergambar ada niat pada orang yang tidak punya pengetahuan apa yang akan dia niatkan. Ya, dia tidak tahu apa yang ingin dia kerja. Ini tentunya dianggap tidak berniat. Karena itu syarat niat yang pertama, dia harus mengetahui apa yang dia niatkan. Syarat yang kedua adalah dia memastikan apa yang dia niatkan.
Ya, jadi mungkin saja ada dua hal ya, ingin dia kerjakan, tapi dia tidak pastikan salah satu dari keduanya. Maka ini tidak cukup. Harus dia pastikan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan ya, pada niat itu ada tamyiz. Seorang yang meniatkan itu sudah mumayyiz, dia bisa membedakan. Nah, karena itu anak kecil tidak diterima darinya apa? Ibadah, karena dia belum mumayyiz, tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Hanya saja di pembahasan tentang anak kecil kalau dihadirkan dalam ibadah itu kadang bernilai pahala bagi orang tuanya. Ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang dimaklumi. Jadi tamyiz ini ya adalah pembedaan sehingga dia mempunyai maksud yang benar. Mempunyai maksud yang benar. Baik. Ya, karena itu kalau ada anak kecil misalnya yang berumur 3 tahun, ya dia serahkan duitnya 1 kantong berisi 10 juta ya, ke masjid, maka takmir masjid jangan menganggap bahwa anak kecil ini bersedekah. Ya, sebab ini tidak dianggap dari anak kecil. Jelas ya, tidak dianggap dari anak kecil sebab tidak tergambar padanya ada niat. Iya. Baik, demikian pula di antara syarat syahnya niat adalah kewarasan. Dia sadar dan waras. Sebab orang yang tidak waras, orang yang tidur, iya, dan yang semisal dengannya yang tidak hadir akalnya, ini tidak dianggap memiliki niat. Tidak dianggap memiliki niat. Iya. Baik. Karena itu orang yang mabuk, kalau dia sedang mabuk, akalnya tidak hadir, kemudian dia berkata kepada istrinya, saya talak kamu sebanyak bintang di langit. Ya, misalnya, maka ini talaknya tidak terhitung. Jelas ya? Kenapa? Sebab ini orang akalnya tidak hadir, di luar kesadaran. Baik. Jadi ini 4 syarat dari syarat syahnya sebuah niat. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan ya seorang yang dianggap syah niatnya kalau dia muslim. Ya. Namun pensyaratan pada keislaman ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang benarnya bahwa tidak disyaratkan. Sebab orang kafir diterima darinya talak kalau dia mentalak. Dan orang kafir kalau dia melakukan transaksi jual beli, ya syah akad jual belinya. Tentunya seluruh hal ini disertai dengan niat. Dia kafir. Ya, kalau begitu pada orang kafir yang benarnya tidak disyaratkan niat. Jadi secara global syarat dari syahnya niat itu ada 4 hal yang kita sebutkan tadi. Baik. Jadi inilah di antara pembahasan-pembahasan yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan masalah niat. Ya, dan kaidah dalam niat ini sangat banyak sekali. Ini kaidah pokok ya. Kaidah pokoknya berbunyi al-umur bimaqasidiha, atau takbir yang lebih bagusnya al-a'mal binniyat. Kaidah umumnya amalan itu tergantung apa? Tergantung niatnya. Di dalam kaidah terbesar ini, di dalam kaidah pokok ini ada lagi cabang-cabang kaidahnya di bawah. Banyak cabang-cabangnya. Ya, sebab kemarin saya sebut ada 5 kaidah terbesar ya. Dalam kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah fikih. Ini kaidah terbesar yang pertama. Iya, dari 5 kaidah. Baik, dan ini banyak cabang-cabangnya. Insyaallah taala akan datang nanti sebagian dari cabang pembahasan. Akan datang nanti ucapan Syekh rahimahullah, pembahasan tentang orang yang mensegerakan sesuatu sebelum waktunya. Iya. Dalam ucapan beliau, mu'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Ini tentang kaidah man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bi hirmani. Akan datang pada tempatnya bahwa ini juga tergantung pada niat. Tergantung pada apa? Pada niat. Iya. Jadi kalau seorang suami misalnya dia mentalak istrinya, ya, dikala dia sakit yang mengkhawatirkan, dia talak istrinya, maka talaknya di sini dilihat niatnya.
kalau misalnya dia mentalak istrinya agar supaya si istri ini begitu dia meninggal bukan lagi status istri sehingga tidak dapat warisan, iya, maka niatnya di sini tidak dianggap. Keinginan dia tidak dianggap. Iya. Yang berlaku bahwa perempuan ini walaupun sudah ditalak, bahkan walaupun dia sudah menikah dengan orang lain, kalau niat mentalaknya adalah ini, dia tetap mendapat warisan. Tetap apa? Mendapat warisan. Nah, ini kaidah berkaitan dengan masalah niat juga. Akan datang nanti pembahasannya. Dan akan datang nanti pembahasan hukum menggabungkan dua amalan dengan satu niat. Menggabungkan amalan dengan apa? Dua amalan dengan satu niat. Ya, akan datang nanti di pembahasan Syekh, di ucapan beliau, wa intasawa, ya, wa intasawal amalani ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Akan beliau terangkan di situ nanti tentang kaidah ini. Jadi ini kaidah pokok punya banyak cabang. Ya, punya banyak cabang. Iya. Dan Syekh di sini menegaskan di dalam ya bait syair yang pertama kata beliau, an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Biha salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat inilah diukur salih atau tidaknya, salih atau rusaknya sebuah amalan. Salih atau rusaknya sebuah amalan. Baik. Jadi kata beliau an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu syarat. Sudah kita sebutkan ya makna syarat itu. Ya, kedudukan niat sebagai syarat. Dan syarat ini akan datang nanti penjelasannya bahwa syarat itu harus ada pada sesuatu. Ya, ketentuan pada sesuatu. Ya, apabila syaratnya tidak ada, maka sesuatu itu juga dianggap tidak ada. Karena itu para ulama mendefinisikan syarat bahwa asy-syart ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la adamul lidatihi. Syarat itu adalah apa yang mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya amalan, tidak adanya hukum. Iya. Jadi berwudu misalnya itu adalah syarat salat. Kapan dia tidak berwudu, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Wala yalzam min wujudihi al-wujud wala adamul lidatihi. Demikian pula kalau dia berwudu misalnya, tidak harus dia melakukan salat. Sebab mungkin saja kita berwudu sekarang belum masuk waktu duhur, kan begitu? Ya, belum masuk waktu duhur. Tapi bukan artinya bahwa ya adanya ini juga memberikan makna sama sekali tidak ada. Sebab mungkin saja ada ibadah yang lain yang bisa apa? Dilakukan. Baik, jadi ini makna dari syarat. Ya, dan insyaallah taala akan kita uraikan lagi pembahasan tentang syarat ini di ucapan penulis, wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi. Akan kita terangkan di situ tentang masalah hukum tidak akan berlaku kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Iya. Sini ada hal yang perlu kita detailkan sedikit pada ucapan penulis. Kata beliau an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat pada seluruh amalan. Ini kata amalan perlu kita detailkan. Iya, amalan itu terbagi dua. Ada amalan yang sifatnya pelaksanaan. Iya, dia berbuat. Dan yang kedua ada amalan yang sifatnya apa? Meninggalkan. Iya. Ada amalan yang sifatnya dia meninggalkan. Ya, sebab meninggalkan sesuatu itu juga adalah apa? Dihitung amalan. Dihitung amalan. Karena itu orang yang meninggalkan perbuatan dosa besar, ya, disebut keutamaannya. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan ya, kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan memasukkan kalian ke dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan, ke tempat yang mulia, yaitu sorga. Ya, jadi meninggalkan dosa besar disebutkan keutamaan.
Menunjukkan bahwa ini bagian dari apa? Dari amalan, ketaatan. Iya. Karena itu agama ada dua macam, ada perintah dan ada apa? Ada larangan. Iya. Baik. Kalau begitu di sini perlu dirinci ucapan penulis. Niat disyaratkan pada seluruh amalan. Amalan yang mana? Dalam bentuk pelaksanaan perintah atau dalam bentuk meninggalkan larangan? Iya. Baik. Seorang misalnya kalau ada najis di badannya. Iya. Kemudian dia cuci najis itu. Dia tidak niat untuk mencuci najis, cuma dia cuci najis supaya hilang najis di badannya. Syah dia mencuci najisnya? Jawabannya syah. Kalau begitu, ya, di sini ada amalan yang syah tidak disertai dengan niat. Tidak disertai dengan apa? Dengan niat. Ya. Ada orang yang berhutang kepada saya. Atau saya misalnya berhutang kepada si A. Ya. Saya datang kepada si A, saya bayar hutang saya. Lunas. Ya, lunas. Jelas ya? Tapi saya tidak hadirkan di dalam hati saya ingin membayar hutang. Ya. Saya datang saja menghadirkan, memberikan. Ya. Saya katakan itu kemarin, ya, yang saya ambil dari kamu 5 juta, ini 5 juta tersebut. Ini syah atau tidak dengan ikhlas? Anggaplah misalnya dia tidak ikhlas dalam hal itu. Bayar hutangnya syah atau tidak? Jawabannya syah. Sebab di sini posisinya dia menunaikan apa? Mengembalikan hak orang. Tidak harus dikatakan dia syah, harus ikhlas dulu. Harus apa? Harus dia ridha. Iya. Kalau begitu sekali lagi pembahasan berkaitan dengan syarat ini, ya, niat syarat pada setiap amalan ini harus dirinci. Jadi amalan itu, iya, hal yang dikerjakan semuanya kalau kita bagi menjadi 3 hal yang dikerjakan itu. Yang pertama ada yang dikerjakan sifatnya ibadah murni. Ibadah murni. Nah, kalau dia sifatnya ibadah murni, maka ini wajib disertai dengan apa? Disertai dengan niat. Iya. Wajib disertai dengan niat. Kapan dia tidak berniat, tidak syah ibadahnya. Yang kedua, iya, ada amalan yang sifatnya ibadah tapi ghairu mahdhah, bukan ibadah mahdhah. Seperti mandi. Bisa mandi junub, bisa mandi biasa, bisa mandi bersih, dan seterusnya, macam-macam orang mandi. Jelas ya? Ya. Maka kalau dia ibadah, ya, bentuk yang kedua ini, kalau amalan ini sifatnya ghairu mahdhah, dia dapat, kalau dia diarahkan kepada ibadah harus disertai dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Kalau dia kebiasaan, tidak berniat pun tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak berniat pun tidak ada masalah. Yang ketiga, amalan yang sifatnya perkara yang ditinggalkan. Iya. Perkara yang ditinggalkan. Nah, untuk hal-hal yang ditinggalkan inilah yang apa? Kita katakan tadi tidak harus disertai dengan apa? Dengan niat. Ini tidak mesti untuk disertai dengan niat. Baik. Iya. Jadi sekali lagi penjelasan tentang syarat syahnya amalan atau tidak, apakah harus disertai dengan niat, itu harus dirinci keadaannya. Baik. Tapi di sini ada poin pelengkap yang ingin saya ingatkan, jangan sampai ada yang keliru memahami dari saya. Ya. Bukan artinya kalau dikatakan meninggalkan perzinahan, meninggalkan perjudian, meninggalkan ini, itu syah tanpa disertai dengan niat. Bukan artinya seseorang tidak perlu berniat. Ya, kalau dia berniat itu akan bernilai apa? Bernilai pahala. Kalau dia tidak berniat, ya, syah darinya dia meninggalkan tapi tidak bernilai apa? Tidak bernilai pahala. Sama dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan. Ya. Nah, dari kebiasaan dia misalnya makan, minum, itu kebiasaan. Ya. Orang makan dan minum syah walaupun tidak disertai dengan apa? Dengan niat. Tapi kalau dia ingin dapat pahala, dia niatkan niat yang baik dengan makan dan minumnya. Misalnya saya makan dan minum, ya supaya bisa tambah stamina. Saya kuat hadir misalnya menghadiri daurah. Ya, daripada saya tidak makan pagi ini, ya saya duduk hingga duhur, ya perutnya bunyi terus, akhirnya mengganggu daurah. Ini contoh niat yang baik ya. Ya.
Ada juga yang berniat sebaliknya. Oh, saya baiknya tidak makan. Sebab kalau saya makan biasanya mata tidak bisa diajak kompromi. Ya. Maunya tidur terus. Jelas ya? Nah, maka dia tidak makan misalnya dengan niat yang baik ini, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Padahal ini hukum asalnya amalan-amalan biasa. Tapi mendapat pahala dengan apa? Dengan niat. Nah, kalau begitu, di sini tampak sisi pentingnya. Ya, seorang itu mengenal pembahasan tentang niat. Baik, selesai sudah ya. Penjelasan tentang kaidah yang pertama ini secara ringkas. Ya, kaidah yang kedua. Dalam bait syair yang kedua, ya. Kaidah yang kedua, kemudian yang ketiga dan keempat, ini semuanya berkaitan. Ya. Semuanya berkaitan. Jelas ya? Kita baca kaidah yang ketiga dulu. Atau kaidah yang kedua dulu. Agama dibangun pada pemetikan kemaslahatan dan pencegahan terhadap mafsadat. Iya. Itu pembahasan yang ke-8 ya, di poin-poin yang kita bagi dalam selebaran. Agama dibangun, kaidah kedua, agama dibangun pada pemetikan kemaslahatan dan pencegahan terhadap mafsadat. Ya, adapun bunyi kaidahnya dalam ucapan Syekh rahimahullah, kata beliau, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Fi jalbiha, ya, dalam mendatangkan kemaslahatan tersebut, wad dar'i lil qaba'ihi, dan di dalam menolak, ya, perkara-perkara al-qabih, perkara-perkara yang jelek yang bisa mendatangkan bahaya. Iya. Ini kaidah penting. Terdapat di dalamnya, ya, penjelasan kaidah yang masyhur di kalangan para ulama bahwa syariat ini, agama ini dibangun mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Itu bunyi kaidahnya dalam bahasa Arab. Ad-dinu mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Agama ini dibangun di atas memetik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Iya. Baik. Ini pokok dari agama kita. Dibangun di atas menimbang kemaslahatan dan menghindari hal yang mafsadat. Iya. Seluruh agama, ya, seluruh dari tuntunan agama kembali kepada pokok ini. Apa saja? Ya. Dari hal-hal yang dituntunkan di dalam agama, perkara yang diperintah, semuanya pasti ada kemaslahatan di dalamnya. Dan apa saja yang dilarang di dalam syariat kita, ya, diperintah atau dijelaskan tentang keharamannya, pasti terdapat di dalamnya mafsadat, bahaya dan kerusakan. Iya. Terdapat di dalamnya mafsadat, bahaya dan kerusakan. Hanya saja bahaya dan kerusakan ini kadang kita tahu dan kadang apa? Kita tidak mengetahuinya. Demikian pula maslahat pada perintah, kadang kita sadari, kita tahu maslahat tersebut, dan kadang kita tidak mengetahuinya. Dan kadang kita tidak mengetahuinya. Baik. Maka di sini ada beberapa poin pembahasan yang ingin saya terangkan berkaitan dengan masalih atau maslahat dan berkaitan dengan mafsadat. Sebab ini kata sudah bahasa Indonesia ya, kata maslahat dan kata apa? Kata mafsadat. Ya, bisa dibuka ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Hanya saja saya ingin terangkan di sini makna maslahat dan mafsadat dalam pengertian bahasa Arab dan pengertian dari sisi syariat. Pengertian dari sisi syariat. Baik. Iya. Yang pertama, perlu diterangkan definisi maslahat itu apa? Maslahat secara bahasa dari kata as-salah.
Iya, kesalihan. Iya. Yang bermakna kemanfaatan. Hal yang membawa kebaikan. Hal yang membawa manfaat. Iya. Iya. Atau kita bisa definisikan dengan menyebut lawannya. Bahwa maslahat ini adalah lawan dari kerusakan. Lawan dari apa? Kerusakan. Baik, ini definisi maslahat secara bahasa. Nah, jadi kalau dikatakan perbuatan ini ada maslahatnya, oh berarti perbuatan ini ada kebaikannya. Baik. Itu makna maslahat secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, maslahat didefinisikan oleh sebagian ulama bahwa maslahat adalah ibarat an jalbi manfaatin wa dar'i mafsadatin. Maslahat itu adalah ibarat dari memetik manfaat dan menolak bahaya. Menolak bahaya. Iya. Baik, ini yang disebut dengan maslahat. Kemudian yang kedua di sini yang perlu saya terangkan definisi tentang apa? Tentang mafsadat. Ya, apa itu mafsadat? Mafsadat diambil dari kata al-fasad, bermakna kerusakan. Iya. Bermakna kerusakan. Atau kita bisa balik definisinya, kita katakan bahwa mafsadat adalah lawan dari apa? Lawan dari maslahat. Lawan dari maslahat. Adapun secara istilah mafsadat adalah mana qada maqsud asy-syara'. Mana qada maqsud asy-syari' bil ikhlali bi ihda ad-daruriyat al-khams. Iya. Mafsadat itu adalah apa yang bertentangan dengan maksud pensyariatan, dengan menelantarkan salah satu dari 5 pokok darurat dari maslahat pensyariatan. Ya, kita akan terangkan nanti ya pembagian-pembagian maslahat. Iya. Kita akan jelaskan pembagian-pembagian maslahat. Baik. Di sini mungkin saya perlu menguraikan beberapa hal berkaitan dengan pembagian-pembagian maslahat. Jadi secara global memahami antara maslahat dan mafsadat itu mudah. Jadi kalau saya terangkan maslahat, berarti mafsadat ada kebalikan dari apa? Dari maslahat. Kalau misalnya ada saya singgung mafsadat, berarti itu bisa dipakai untuk menjelaskan apa? Maslahat, sebab memang kebalikannya. Ya. Jadi ini dasar umum ya dalam menimbang, dan jangan kaku di dalam memahami penjelasan dan pemaparan yang saya terangkan nanti. Baik, mafsadat itu atau maslahat itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, ditinjau kepada beberapa sudut pembagiannya. Yang pertama, maslahat bisa dibagi menjadi 3. Iya. Dibagi menjadi 3. Kalau dilihat pada sudut yang mana yang terpenting pada maslahat tersebut. Jadi maslahat apabila ditinjau dari sudut mana yang terpentingnya, maslahat dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya ad-daruriyat al-khams. 5 perkara yang darurat. Iya. 5 perkara yang sifatnya apa? Darurat. Nah, ini kaidah umum dalam menimbang maslahat dan mafsadat. Sebab agama ini pokoknya adalah mendahulukan, memelihara 5 perkara. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap apa? Agama. Iya. Kemudian yang kedua adalah penjagaan terhadap jiwa. Iya.
Kemudian yang ketiga adalah penjagaan terhadap akal. Kemudian yang keempat adalah penjagaan terhadap kehormatan. Kemudian yang kelima adalah penjagaan terhadap harta. Ya. Ini yang dianggap 5 perkara darurat yang dijaga di dalam agama. Nah, jelas ya? Jadi kalau ada sebuah perintah, sebuah maslahat yang menegakkan 5 perkara darurat ini, maka itu maslahat namanya. Ada sebuah perkara yang bertentangan dengan 5 perkara darurat ini, itu namanya mafsadat. Itu namanya apa? Namanya mafsadat. Sebab ini 5 perkara pokok dijaga. Iya. Karena itu yang paling pokok dijaga adalah agama. Dalam penjagaan agama ini ada perintah bertauhid. Ya. Melakukan ibadah-ibadah, berdakwah di jalan Allah, ya. Berjihad fi sabilillah dan selainnya dari ibadah-ibadah yang agung. Semuanya penjagaan terhadap apa? Agama. Nah, dan ada hal-hal yang dilarang di dalam agama, dari kekafiran, kekufuran, ya, kesyirikan, duduk dengan ahlul batil, ya, dari kalangan ahlul bidah dan selainnya. Ini bertentangan dengan penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap apa? Terhadap jiwa. Ya, karena itu diharamkan membunuh. Ya, diharamkan membunuh. Ya. Dibuka pembahasan tentang hudud. Karena ini penjagaan terhadap jiwa. Ya, berkaitan dengan masalah qisas. Baik. Dan banyak lagi hal yang dipelihara. Ya. Di dalam syariat kita kaitannya penjagaan terhadap apa? Terhadap jiwa. Kemudian yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Ya. Karena itu diharamkan khamar. Diharamkan apa? Minuman keras. Karena menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Ya. Dan dari sini para ulama memberikan hukum tentang narkoba, ya, dan yang semisal dengannya, yang tentunya akibatnya lebih menghilangkan akal daripada khamar. Sebab khamar menghilangkannya dalam jarak yang dekat. Kalau narkoba ini, iya, memberi pengaruh yang sangat besar. Karena itu dari sisi pengharaman dia lebih diharamkan daripada apa? Daripada khamar. Iya. Karena dia lebih bertentangan di dalam menghilangkan akal. Baik. Demikian pula ada namanya penjagaan terhadap kehormatan. Karena itu diharamkan perbuatan zina. Iya. Diharamkan bergibah, diharamkan namimah, diperintah untuk bertutur kata yang indah. Ya, dan selainnya dari hal-hal yang dijelaskan dalam agama. Karena penjagaan terhadap kehormatan. Dan yang kelima adalah penjagaan terhadap harta. Ya, karena itu ada hukum-hukum seputar jual beli. Iya. Ada hukum-hukum bagi siapa yang melanggar harta orang, mengambilnya. Ya, dengan paksa. Ini semuanya penjagaan terhadap apa? Terhadap harta. Jadi ini 5 pokok yang dijaga di dalam agama. Iya. 5 pokok. Yang kedua, ada namanya al-hajiyat. Ya, perkara-perkara yang sifatnya penting. Kalau yang pertama tadi darurat. Kalau ini yang kedua sifatnya penting. Ya. Kalau tidak terdapat, maka akan menyebabkan adanya kesulitan, hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan di tengah umat. Iya. Karena itu, iya, di dalam syariat kita ini dibolehkan sejumlah perkara. Ya, karena ada hajat di dalamnya. Bersifat hajat. Iya. Misalnya dibolehkan transaksi salam
Padahal ini mengundur penyerahan barang karena ada maslahat, keperluan antara dua belah pihak, antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dibolehkan araya, membeli korma yang masih basah di atas pohon dibayar dengan korma kering di darat. Kalau dihukum riba, ya korma ditukar dengan korma itu harus semisal dan saling kontan. Tapi ini diperbolehkan dengan syarat-syarat pada araya karena ada keperluan. Berat kalau tidak diperbolehkan. Iya. Jelas ya? Dan banyak lagi dari ketentuan-ketentuan syariat kita ya, yang bersifat hajiat. Kemudian yang ketiga dari pembagian maslahat ini adalah hal yang bersifat tahsiniyat, hal yang merupakan pelengkap, iya, penyempurna. Karena itu ada perintah misalnya menutup aurat, menghilangkan najis, iya, berakhlak yang mulia dan yang semisal dengannya. Dan ini dari penyempurna. Baik. Jadi ini pembagian maslahat terbagi menjadi tiga. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi yang terpenting pada maslahat itu. Kemudian yang kedua, maslahat itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Kalau dilihat dari sisi keumuman, cakupan keumuman maslahat tersebut. Sebab maslahat ada yang merupakan maslahat umum. Yang pertama maslahat umum, dan yang kedua ada maslahat khusus. Ada maslahat sifatnya umum, dan ada maslahat yang sifatnya apa? Sifatnya khusus. Maslahat yang sifatnya umum ini adalah maslahat yang berkaitan dengan seluruh orang atau kebanyakan orang. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, ya berdakwah di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, ya, adanya wilayah kekuasaan, adanya sistem pemerintahan dan yang semisal dengan itu. Ini maslahat sifatnya apa? Sifatnya umum. Sebab terdapat kemaslahatan untuk seluruhnya atau untuk kebanyakan orang. Ya, maslahat yang kedua ada maslahat yang sifatnya khusus. Ya, itu maslahat berkaitan dengan orang itu saja. Seperti dia salat, dia puasa. Ya. Dia salat, dia puasa, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Maka ini maslahat sifatnya apa? Khusus. Baik. Kemudian yang ketiga, maslahat bisa dibagi lagi menjadi tiga. Kalau ditinjau, dibagi menjadi dua. Kalau ditinjau dari sisi maksudnya. Kalau ditinjau dari sisi apa? Maksudnya. Karena maslahat ada dua macam. Ada maslahat yang pada zatnya dimaksudkan. Ada maslahat yang dimaksudkan pada zat maslahat itu sendiri. Yang kedua ada maslahat ya, yang dikerjakan untuk mendapatkan selainnya, bukan pada zat maslahat itu sendiri. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Contoh maslahat yang dimaksudkan untuk zat maslahat itu sendiri, seperti seorang salat, zakat, haji. Ini maslahat adalah memang untuk menegakkan maslahat salat, maslahat zakat, maslahat apa? Haji. Ya, contoh maslahat yang kedua, yang sifatnya untuk selainnya. Ya. Contoh misalnya penegakan hukum-hukum hudud. Adanya hukum qisas, hukum potong tangan, hukum cambuk. Ya. Ini walaupun ada maslahat bagi orang yang kena hukum, tapi ada maslahat juga bagi selainnya. Jangan sampai orang lain ada yang meniru perbuatan seperti ini. Karena ini hukumannya apa? Hukumannya berat. Iya. Jelas ya? Membuat orang jerah, jatuh di dalam perbuatan dosa. Demikian pula kalau dia berjalan ke masjid. Nabi sebutkan keutamaan orang yang berjalan ke masjid. Iya. Dan berjalan ke masjid ini untuk apa dia berjalan ke masjid? Untuk buat gaduh di masjid? Atau untuk ribut di masjid? Jawabannya tidak. Orang yang dapat pahala kalau berjalan ke masjid, kalau dia niat untuk apa? Untuk salat. Berarti berjalan ke masjid ini adalah maslahat untuk sampai kepada perbuatan apa? Perbuatan salat. Jadi sekali lagi maslahat ada dua macam. Ada yang maslahat merupakan maksud pada zatnya, dan ada maslahat yang merupakan wasilah untuk selainnya. Wasilah untuk selainnya. Kemudian terakhir, maslahat bisa dibagi menjadi tiga.
Kalau ditinjau dari sisi apakah maslahat ini dianggap atau tidak? Apakah maslahat ini dianggap atau tidak? Jadi maslahat terbagi tiga. Yang pertama ada namanya maslahat mu'tabarah, maslahat yang dianggap. Iya. Yang kedua ada namanya maslahat mulghah, maslahat yang tidak dianggap. Dan yang ketiga ada namanya maslahat mursalah. Iya, ini disebut masalih mursalah. Maslahat lepas. Iya. Maslahat yang bersifat apa? Bersifat lepas. Baik. Iya. Ini di pembagian kebanyakan ulama. Di pembagian sejumlah dari ulama. Mereka membagi menjadi tiga. Ya, dan sebagian para ulama ada yang tidak menganggap adanya maslahat mursalah. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa maslahat mursalah itu tidak ada. Baik, saya terangkan apa yang dimaksud dengan maslahat yang dianggap ini. Yang pertama namanya maslahat mu'tabarah, maslahat yang dianggap. Maslahat yang dianggap itu apa yang dalil syariat telah menjelaskan bahwa ini hal telah disyariatkan secara khusus. Iya. Seperti syariat salat, puasa, berjihad, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah. Itu kelihatan. Memang maslahat dianggap, dihitung maslahat ini dalam agama. Dihitung maslahat ini di dalam apa? Agama. Iya. Kemudian yang kedua ada maslahat yang tidak dianggap di dalam syariat. Ya, ada kebaikannya, ada manfaat dia dapatkan, tapi tidak dianggap dalam syariat. Apakah karena kebaikannya, kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, atau karena memang ya maslahatnya hanya untuk sebagian orang saja, menzalimi orang lain. Dia tidak dianggap dalam syariat. Contoh seperti riba misalnya. Riba bagi orang yang berbuat riba maslahat bagi dirinya, dapat keuntungan. Maslahat atau bukan? Maslahat bagi dirinya. Iya. Tapi maslahat ini tidak dianggap. Kenapa? Sebab riba ini menzalimi orang lain. Iya. Adalah perbuatan kezaliman. Tidak dianggap di dalam syariat maslahat ini. Contoh lain misalnya, seorang berzina untuk mendapatkan anak. Dapat anak apa? Maslahat atau bukan? Jawabannya maslahat. Tapi maslahat ini tidak dianggap oleh syariat sebab zina diharamkan. Zina diharamkan di dalam syariat kita. Baik. Jadi yang disebut dengan maslahat mulghah, maslahat yang tidak dianggap. Ya. Jadi secara global mudah untuk memahami antara maslahat yang dianggap dan maslahat yang tidak dianggap. Jadi kalau ada dalil syariat yang menerangkannya, itu adalah maslahat yang apa? Dianggap. Kalau ada dalil syariat melarangnya, itu maslahat yang tidak dianggap. Kapan dia condong kepada maslahat yang dianggap, dia dibolehkan. Kapan dia condong kepada maslahat yang tidak dianggap, maka dia tidak dibolehkan. Nah, sebagian para ulama ada yang membahas yang ketiga, namanya masalih mursalah, maslahat lepas. Yang ini pada masalah-masalah yang tidak ada nas padanya, tidak ada dalil yang melarang, tidak ada pula dalil yang membolehkan. Nah, ini yang mereka istilahkan dengan apa? Masalih mursalah. Tapi para ulama yang membolehkan masalih mursalah ini, mereka mensyaratkan padanya beberapa syarat. Sekurangnya ada 7 syarat dalam masalih mursalah. Iya. Sekurangnya ada berapa? Ada 7 syarat. Syarat yang pertama, ya, disyaratkan pada masalih mursalah itu bahwa maslahatnya, sifatnya maslahat yang dipastikan atau dugaan besar tercipta maslahat. Adapun kalau maslahatnya meragukan atau maslahatnya sifatnya wahmi, ya hanya hayalan saja, sangkaan, maka ini tidak terhitung ke dalam apa? Masalih mursalah. Jadi syarat pertama. Syarat yang kedua, ya, dari bolehnya beramal dengan masalih mursalah,
apabila maslahat tersebut ada kaitannya dengan penjagaan terhadap 5 masalah pokok yang telah kita terangkan. Penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, kehormatan dan apa? Dan harta. Ya, jadi kalau kemaslahatan ini menjaga 5 perkara pokok, itu maslahat boleh. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya maslahat ini, ya, hendaknya masalih mursalah ini bersepakat dengan dasar-dasar pokok dalam syariat. Kan syariat kita punya kaidah-kaidah umum. Nah, maslahat ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum. Baik. Syarat yang keempat, hendaknya maslahat ini, masalih mursalah ini tidak bertentangan dengan nas dari Al-Quran maupun hadits maupun dari kesepakatan para ulama. Jadi kalau dia bertentangan dengan nas, itu bukan maslahat namanya, tidak dipakai. Iya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan bahwa masalih mursalah ini pada perkara-perkara yang belum ada ketentuan pastinya dalam syariat. Kalau sudah ada ketentuan pastinya, seperti hukum warisan misalnya, itu tidak ada lagi masalih mursalah di dalamnya. Sebab pembahasan warisan sudah dijelaskan. Ya, siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak. Jelas? Karena itu tidak ada masuk di dalamnya pembahasan masalih mursalah di situ. Yang keenam, ya hendaknya maslahat atau masalih mursalah ini bukan berkaitan dengan ibadah. Sebab ibadah itu tauqifiyah. Ibadah sifatnya apa? Tauqifiyah. Iya. Harus berdasar di atas nas dari Al-Quran maupun hadits. Itu ibadah. Kalau tidak ada nasnya, ya, dia bukan ibadah, barulah boleh diamalkan masalih mursalah. Kemudian syarat yang ketujuh, hendaknya maslahat mursalah ini sifatnya umum, bukan berkaitan dengan orang secara khusus. Dia bersifat umum. Ya, jadi ini 7 syarat di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa masalih mursalah itu adalah dalil. Itu adalah apa? Dalil. Tapi sekali lagi pendapat yang lebih kuat bahwa masalih mursalah itu tidak ada. Ya. Kalau dia masalih mursalah dengan kriteria yang disebut di sini, ini harusnya dia masuk ke dalam maslahat yang dianggap di dalam syariat. Jelas ya? Dia masuk di dalam maslahat yang dianggap dalam syariat. Karena itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak dari guru-guru kita di masa ini menguatkan pendapat ini bahwa tidak ada yang dinamakan masalih mursalah. Iya. Jelas ya? Maslahat hanya ada 2. Maslahat dianggap di dalam syariat atau tidak dianggap. Baik. Ini perlu saya terangkan tentang sisi-sisi pentingnya mengetahui tentang maslahat ini. Iya. Karena ini dari perkara yang diterangkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, fayasubbu Allah adwan bighairi ilm." Jangan kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi mencela berhala orang-orang musyrik, ya, dilarang. Padahal mencelanya ada kemaslahatan. Seorang berlepas diri dari apa? Kekufuran. Tapi dilarang mencelanya. Kenapa? Karena kalau dicela berhalanya kaum musyrikin akan balik mencela Allah. Dan ini mafsadat apa? Lebih besar. Karena itu dilarang melakukan hal tersebut. Iya. Jadi pertimbangan maslahat dan mafsadat ini adalah perkara yang ditegaskan di dalam dalil-dalil syariat kita. Iya. Ditegaskan di dalam syariat kita. Banyak ayat ya yang menimbang, menjelaskan tentang harusnya seorang itu menimbang antara maslahat dan mafsadat. Iya. Adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimaklumi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda kepada Aisyah di hari beliau menaklukkan Makkah. Kata beliau, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah lanaqabtul Ka'bah, telah hadamtul Ka'bah wala ja'altuha babain, babun yadkhulu minhu an-nas wa babun yakhrujun. Kata beliau, wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, pasti saya sudah meruntuhkan Ka'bah. Kemudian saya bangun lagi Ka'bah ini dengan dua pintu. Pintu manusia masuk dan pintu manusia keluar darinya. Dua pintu. Jelas ya? Iya. Jadi Nabi Muhammad ingin mengembalikan fondasi Ka'bah sebagaimana dibangunnya oleh Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu dengan dua pintu. Tapi beliau tidak melakukan sunnah ini. Kenapa? Iya. Karena kalau beliau lakukan akan muncul mafsadat lebih besar. Iya. Muncul mafsadat lebih besar. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, mereka itu merasa bangga sekali dengan Ka'bah. Iya. Merasa bangga sekali dengan bangunan Ka'bah tersebut. Setiap suku punya pintu masing-masing. Iya. Jadi kalau dirobohkan oleh Nabi Muhammad, mungkin akan banyak dari mereka yang meninggalkan Islam karena dianggap Nabi Muhammad ini bersombong terhadap mereka. Jelas ya? Maka maslahat beliau tidak membangun Ka'bah kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim. Maslahat ini lebih kecil daripada kalau kita ukur mereka keluar dari Islam. Itu mafsadat besar. Dan tetapnya mereka di Islam ini maslahatnya lebih besar, lebih baik. Iya. Karena itu Nabi SAW tidak melakukan hal ini. Jadi masa Nabi tidak dilakukan perubahan terhadap Ka'bah. Tidak juga dilakukan di masa Umar, di masa Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pula dilakukan di masa Umar bin Khattab. Tidak pula dilakukan di masa Utsman ibn Affan. Tidak pula dilakukan di masa Ali bin Abi Thalib. Iya. Padahal maslahat. Nanti dilakukan kapan? Di masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tapi setelah beliau merubahnya, kemudian begitu Abdullah bin Zubair digulingkan, maka pemerintah setelahnya mengembalikan Ka'bah itu di bangunan yang lama. Dan hingga hari ini keinginan Nabi membangun Ka'bah menjadi dua pintu tidak terlaksana. Antum lihat Ka'bah berapa pintu sekarang? Hah? Cuma satu pintu. Hingga hari ini. Jelas ya? Maka perhatikan bagaimana agama ini mengukur pertimbangan-pertimbangan terhadap apa? Maslahat dan mafsadat. Karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Hadithun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluh?" Berceritalah kalian kepada manusia dengan hal yang bisa mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini juga nasihat. Ya, pertimbangan di atas apa? Di atas maslahat dan mafsadat. Dan ini kaidah penting. Sekali lagi, dari kaidah penting yang hendaknya seorang memperhatikannya. Iya. Jadi agama ini dibangun di atas apa? Mementingkan maslahat dan menolak bahaya. Karena itu setiap orang yang beramal perbuatan dan di belakang amalannya tidak ada maslahat, atau di belakang amalannya dia tidak menolak suatu bahaya, maka ini adalah amalan yang hendaknya dia tinggalkan. Adalah amalan yang hendaknya dia tinggalkan. Iya. Baik. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui kelirunya sebagian orang yang terlalu berluas di pintu maslahat. Iya. Pintu maslahat. Apalagi
Sudah kita dengar ya tadi pembahasan tentang masalih mursalah. Seakan-akan maslahat itu harus apa? Ya. Harus diukur sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Nah, inilah yang dipakai oleh sebagian orang. Ya boleh masuk partai, boleh masuk parlemen. Ini dari maslahat apa? Dari maslahat mursalah. Nah, padahal kalau kita lihat syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. Ya. Disyaratkan kalau ingin meraih masalah itu maslahatnya hakikiyah. Ya. Bukan maslahat wahmiyah, sangkaan atau meragukan. Ya, siapa yang bisa menjamin kalau dia masuk partai atau masuk parlemen pasti berubah, membawa kebaikan? Siapa yang bisa menjamin? Justru yang terjadi sekarang, orang-orang yang masuk partai bahkan sudah menjadi pemimpin, ya sudah mempunyai kedudukan, dia malah tidak bisa berubah, dia yang dirubah. Ya. Dia yang dirubah. Dan ini adalah hal yang kita saksikan. Kemudian dari bentuk maslahat ini, ya, maslahat ini kalau memang tidak ada jalan lain, ya, ini masih banyak jalan mengadakan perbaikan. Masih banyak jalan mengadakan perbaikan. Karena itu jangan bergampangan dengan hal-hal yang seperti ini. Jelas ya? Jadi sekali lagi ukuran maslahat ini kaidah umum. Dibangun di atas kaidah inilah seorang menimbang, iya, hal-hal yang merupakan kemaslahatan umat. Karena itu seorang mufti, seorang qadhi yang memberi hukum, seorang yang memberi fatwa, seorang pimpinan negara yang memiliki jabatan dan kekuasaan, itu harus memiliki fikih tentang maslahat dan mafsadat. Iya. So kalau dia tidak memiliki fikih tentang maslahat dan mafsadat, dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Nah, dan para ulama kita beramal dengan menggunakan maslahat-maslahat ini. Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau berbeda pendapat dengan siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di Mekah atau di Mina, beliau sholat sempurna 4 rakaat. Ibnu Mas'ud berkata sunnahnya 2 rakaat. Sunnahnya apa? 2 rakaat. Iya. Tapi begitu masuk waktu sholat, Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan. Utsmannya sholat 4 rakaat, Ibnu Mas'ud juga ikut sholat 4 rakaat. Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Perbedaan pendapat itu adalah kejelekan. Iya. Jadi maslahat menjaga persatuan lebih beliau dahulukan daripada beliau mendahulukan maslahat menjaga sunnah 2 rakaat. Jelas ya? Dan ini pertimbangan para ulama terhadap maslahat dan mafsadat. Iya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian pembahasan di Majmu'ul Fatawa, beliau menyinggung tentang membaca basmalah, masalah menjaharkan basmalah. Nanti kata misalnya seseorang berada di tengah kaum yang kaum tersebut madhabnya adalah menjaharkan basmalah, begitu baca Al-Fatihah dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun pendapat yang benarnya tidak dijaharkan, dibaca tetapi tidak dijaharkan. Yang dijaharkan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat yang benarnya. Tapi kata Syekhul Islam, kalau seorang berada di tempat yang kaum di tempat itu, masyarakat di tempat itu adalah menjaharkan basmalah, dia jaharkan basmalah. Iya. Dia tinggalkan apa? Sunnah tidak menjaharkan. Nah, karena itu kata beliau, ya, yustahabbu lirrajuli, ya, yustahabbu lirrajuli ayatruka atau fi misli hadhihi al-an bitarki fi'li hadhihi al-mustahabbat. Kata beliau, disunnahkan pada seorang lelaki pada keadaan yang seperti ini dia meninggalkan sunnah-sunnah yang seperti itu. Fa inna ta'lif al-qulub, ya, karena mendekatkan hati, menyatukan hati, ya, itu maslahatnya a'zam, lebih besar daripada menjalankan sunnah-sunnah yang seperti ini. Jelas ya? Jadi perhatikan bagaimana beliau menimbang perkara dengan maslahat dan apa?
maslahat dan mafsadat. Ya. Dan ini hal hingga hari ini masih difatwakan oleh para ulama kita. Nah, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah melalui sekelompok orang-orang Tatar yang sedang mabuk-mabukan. Maka ada yang berkata, ayo kita amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari orang-orang Tatar ini. Kata Syekhul Islam, biarkan saja mereka mabuk. Ya. Karena mereka mabuk tidak sadar, itu lebih ringan kejelekannya dari mana mereka sadar pergi membunuh orang. Iya kan? Ini pertimbangan apa? Maslahat dan mafsadat. Pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ya. Dan ini mewarnai fatwa sejumlah dari ulama kita. Sejumlah dari ulama kita. Banyak dari fatwa-fatwa ulama kita. Kalau saya ingin beri contoh, menunjukkan bagaimana kedetailan fikih mereka di dalam hal ini. Nah, ya, mungkin saya pernah cerita ada sebuah desa di wilayah Sulawesi Tenggara sana. Ya. Desa ini kebanyakannya adalah orang-orang yang mengenal tauhid. Ya. Ikhwan. Kepala desanya juga adalah seorang ikhwah. Ya. Ya, dimaklumi dari ketentuan kepala desa, ya, ada pemilihan kepala desa setiap 5 tahun ya. Ya. Jangka waktu yang telah ditentukan pemilihan kepala desa. Nah, jadi kalau diikuti, misalnya sekarang hukum pemilu tidak diperbolehkan ikut pemilu. Ya. Hanya saja kalau ikhwan ini tidak naik jadi kepala desa, ada calon yang lain. Dan calon yang lain ini ya, bukan orang yang belajar agama. Dikhawatirkan akan membawa kerusakan-kerusakan di desa. Iya. Dan kalau ikhwan ini tetap dia menjadi kepala desa, ya insyaallah taala akan membawa kebaikan untuk apa? Desa. Dan kalau masyarakat memilih, pasti ikhwan ini akan terpilih, sebab kebanyakan masyarakat siapa? Adalah ikhwan. Iya. Di posisi yang seperti ini, ikut kalau dia melakukan pemilu itu mafsadat. Sebab apa? Pemilu tidak disyariatkan. Jelas ya? Tapi kalau dibiarkan, ya, orang yang tidak baik memimpin di desa itu, mafsadatnya lebih besar. Jelas ya? Tapi kalau dia ikut pemilu, maslahat pasti didapatkan. Karena itu kita tanya ke Syekh Shalal Fauzan masalah ini, kata beliau tidak ada masalah. Ya. Tetap dia menjadi kepala desa, biar yang lainnya memilihnya. Ya. Dan subhanallah terjadi pemilihan hingga hari ini masih kepala desa. Jelas ya? Maka ini bentuk dari menimbang maslahat. Tapi coba tanya kepada Syekh Saleh misalnya, pertanyaan umum, apa hukum pemilu? Beliau akan menjawab, itu bukan dari syariat kita. Jelas ya? Itu bukan dari agama kita. Tapi begitu dihadapkan di kasus seperti ini ada kaidah pertimbangan maslahat dan mafsadat. Iya. Karena itu, ya, seorang ketiga melihat bagaimana ahlul ilm di dalam menimbang masalah-masalah, ya, dan kaidah-kaidah yang seperti ini kita pelajari, ini akan memberikan kepada kita pemahaman bahwa ternyata para ulama itu kalau berbicara dan memberi fatwa bukan sembarangan, ya, bukan hal yang sembarangan. Dan ini yang tidak dipahami oleh banyak dari manusia. Dan subhanallah di masa ini kita diuji dengan sebagian orang, ya, sebagian penuntut ilmu, ya, kadang dia belajar, ya, kadang memang sebagian orang yang lainnya hanya senang saja hadir-hadir ta'lim, tapi sifat berbuat kerusakan lebih mendominasi. Akhirnya menjelek-jelekkan para ulama, ya, mengkritik para ulama di berbagai apa? Di berbagai fatwanya. Padahal mereka ini tidak mengerti, ya, dan tidak menimbang seperti timbangan para ulama. Kita tidak katakan bahwa para ulama kita maksum selamat dari dosa, ya, tapi orang-orang jahil mengkritik para ulama. Ini adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Nah,
Karena itu saya nasihatkan kepada semuanya untuk selalu ya belajar ilmu agama, ya tafaqquh di dalam din ini. Dan kaidah-kaidah yang seperti ini penjabarannya luas sekali. Iya, penjabarannya luas. Dan ini saya hanya menerangkan beberapa pokok yang penting untuk kita ketahui di sini. Baik. Jadi selesai sudah kaidah yang kedua. Masih ada kaidah yang ketiga dan keempat terkait dengan kaidah ini. Ya insyaallah taala kita selesaikan nanti atau kita kaji setelah di sesi berikutnya nanti insyaallah taala. Baik, karena untuk penjelasan kaidah yang ketiga dan keempat ini, ya, ini apabila terjadi pertentangan antara dua maslahat. Kita dihadapkan pada dua maslahat, kita harus pilih salah satu dari keduanya. Atau kita ya dihadapkan pada dua mafsadat. Kita mesti jatuh pada salah satu dari keduanya. Ya, bagaimana cara kita menimbang dan menentukannya? Ini ada kaidah-kaidah yang perlu saya terangkan, dan untuk menerangkan hal itu ya diperlukan waktu yang agak panjang, dan ini sudah masuk waktu mendekati sholat duhur. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti di pertemuan setelah atau di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.